Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Rida Nursifa Sangaji dengan NPM 0941244049. Kesempatan ini saya akan menyajikan kajian literatur dengan tema analis fitokimia, khususnya membahas proses isolasi senyawa bioaktif dari bahan alam mulai dari tahap penyiapan sampel, ekstraksi, screening fitokimia hingga identifikasi menggunakan metode kromatografi. Tugas ini tuh bertujuan untuk melatih kita dalam membedah sebuah artikel ilmiah secara mendalam, bukan hanya membaca apa yang dilakukan peneliti, tetapi lebih penting lagi memahami mengapa setiap langkah dalam penelitian itu dipilih. Jadi ada 6 komponen utama yang akan saya bahas dalam video ini. Yang pertama yaitu pendahuluan dan prinsip ekstraksi, kemudian yang kedua ada metodologi ekstraksi yang digunakan, dan yang ketiga ada justifikasi atau alasan ilmiah pemilihan metode tersebut. Kemudian yang keempat, analisis SWOT sederhana dari metode yang digunakan, dan yang kelima itu screening fitokimia beserta golongan senyawa yang diuji, dan yang keenam, analisis kromatografi untuk identifikasi senyawa. Nah, kita masuk ke komponen yang pertama yaitu pendahuluan dan prinsip ekstraksi, yang dimana ekstraksi ini merupakan proses pemisahan senyawa bioaktif dari matriks biologis. Dalam hal ini tuh daun kumis kucing atau Orthosipon stamineus menggunakan pelarut yang sesuai dengan sifat senyawa target. Prinsip dasarnya yaitu light dissolves light, yaitu pelarut polar akan melarutkan senyawa polar, dan begitupun sebaliknya. Nah, pada metodologi ekstraksi ini, artikel yang saya kaji menggunakan metode sonikasi maserasi. Mari saya jelaskan alurnya. Yang pertama, sebanyak 5 gram simplicia daun Orthosipon stamineus ini dua fenotipe, yaitu fenotipe ungu dan fenotipe putih. Nah, masing-masing dilarutkan dalam 50 ml etanol 96% dengan perbandingan 1:10. Nah, yang kedua, sampel dihomogenisasikan menggunakan sonikator selama 30 menit. Sonikasi pemanfaatan gelombang ultrasonik yang menyebabkan kavitasi, yaitu pembentukan dan pecahnya gelembung mikro, sehingga dinding sel pecah dan senyawa bioaktif lebih mudah keluar. Dan yang ketiga, dilanjutkan dengan maserasi pada suhu 30 derajat Celcius 24 jam menggunakan water bath shaker untuk menjaga senyawanya agar tetap stabil. Nah, setelah itu maserat ini disaring menggunakan vakum dan hasilnya dibuatkan dengan rotary evaporator. Setelah itu, maserat disaring menggunakan vakum dan hasilnya dipadatkan dengan rotary evaporator untuk pengajuan antibakteri. Pada justifikasi metode ini, sekarang pertanyaan pentingnya, mengapa peneliti memilih metode sonikasi maserasi dibandingkan dengan metode lain seperti sortasi atau microwave assisted extraction? Jadi ada beberapa alasan ilmiah yang kuat. Yang pertama, perkembangan termobilitas, yaitu senyawa bioaktif seperti flavonoid dan fenol rentan rusak pada suhu tinggi. Jadi metode sonikasi dan maserasi ini dilakukan pada suhu ruang dan maksimal 30 derajat Celcius sehingga senyawa tersebut tetap terjaga keutuhannya. Yang kedua, sonikasi secara signifikan meningkatkan efisiensi ekstraksi, di mana maserasi konvensional saja. Kavitasi akustik membantu memecah dinding sel lebih efektif sehingga waktu ekstraksi lebih singkat namun yield tetap optimal. Dan yang ketiga, etanol 96% dipilih karena bersifat semipolar, mampu melarutkan berbagai golongan senyawa sekaligus. Nah, baik yang bersifat polar maupun semipolar. Dan yang keempat, dibandingkan dengan sokletasi yang memerlukan suhu tinggi dan pelarut dalam jumlah besar, metode ini lebih hemat dan lebih ramah terhadap senyawa target. Kemudian pada analisis SWOT ini sebagai analisis kritis, kita lihat kelebihan dan kekurangan metode sonikasi maserasi ini menggunakan kerangka SWOT, di mana kekuatan metode ini relatif sederhana, tidak memerlukan peralatan mahal, aman untuk senyawa termolabil, dan penggunaan etanol yang relatif aman secara toksikologi. Dan kelemahannya yaitu waktu maserasi 24 jam cukup panjang. Pelarut organik tetap memerlukan penanganan khusus dan teman
atau waktu sunikasi untuk meningkatkan yield. Kemudian ada ancamannya yaitu variasi kualitas usia, stabilitas senyawa selama penyimpanan, dan keterbatasan ketersediaan alat unikator di beberapa laboratorium. Kemudian masuk ke komponen kelima yaitu screening fitokimia. Screening fitokimia ini merupakan uji kualitatif untuk menentukan golongan senyawa apa saja yang terkandung dalam ekstrak. Nah, dalam artikel ini ada 7 golongan senyawa yang diuji. Jadi dibahas satu persatu. Yang pertama yaitu fenol hidroquinone. Nah, reaksi yang digunakan adalah FeCl3 5%. Hasil positif ditandai dengan perubahan warna dari hijau menjadi hijau kehitaman. Warna gelap ini terbentuk karena FeCl3 bereaksi dengan gugus hidroksil aromatik membentuk kompleks besi fenolat berwarna pekat. Yang kedua, flavonoid. Flavonoid ini diuji menggunakan HCl2n ditambah serbuk magnesium dan amil alkohol. Hasil positif adalah munculnya warna kuning hingga merah pada lapisan alkohol yang menandakannya adanya gugus OH flavonoid. Dan yang ketiga ada saponin. Saponin ini pengujiannya dilakukan dengan cara mengocok filtrat dalam air panas, kemudian ditambahkan Cl2n. Jika terbentuknya busa stabil setinggi 1 sampai 10 cm selama minimal 10 menit, maka hasilnya dinyatakan positif. Kemudian saponin ini memiliki struktur alkofilik yang berbentuk misil sehingga menghasilkan busa. Nah, yang keempat yaitu tanin. Tanin ini menggunakan FeCl3 5% dan gelatin. Hasil positif bila terbentuknya endapan putih. Ini terjadi karena tanin ini itu berikatan dengan hidrogen dengan protein gelatin. Jadi dalam bentuk kompleks terlarut. Kemudian yang kelima ada alkaloid. Alkaloid ini diuji menggunakan 3 reaksi sekaligus. Mayer menunjukkan endapan putih, Wagner menunjukkan endapan coklat, dan Dragonrock menunjukkan endapan darah jingga. Dan yang keenam yaitu steroid. Dia menggunakan reaksi Lieberman-Bouchard, campuran asam asetat anhidrat dan asam sulfat pekat. Hasil positifnya untuk steroid ini dia terbentuk warna hijau sampai biru. Dan yang ketujuh, triterpenoid ini juga menggunakan Lieberman-Bouchard ini, namun hasil positifnya berupa cincin kecoklatan pada antarmuka sampel dan bereaksi. Nah, hasil penelitian ini, kedua fenotipe baik warna ungu maupun putih menunjukkan hasil positif untuk fenol, flavonoid, saponin, tanin, alkaloid, dan triterpenoid. Sementara itu, uji steroid menunjukkan hasil negatif pada keduanya. Nah, untuk yang komponen terakhir ini adalah analis kromatografi. Kromatografi ini adalah teknik pemisahan identifikasi senyawa berdasarkan perbedaannya interaksi dengan fase diam dan fase gerak. Ada 4 teknik utama yang relevan dalam analisis fitokimia. Yang pertama ada KLT atau kromatografi lapis tipis. Ini adalah metode paling sederhana dan umum digunakan untuk identifikasi awal senyawa. Sampel ditotolkan pada pad silika gel, lalu dielusi menggunakan pelarut. Posisi noda dinyatakan sebagai nilai RF. KLT cepat, murah, dan cocok sebagai screening awal sebelum analisis lebih lanjut. Kemudian yang kedua ada KCKT atau HPLC, High Performance Liquid Chromatography. Yang kedua ini adalah metode pemisahan bertekanan tinggi menggunakan kolom dengan fase gerak cair. HPLC ini memberikan resolusi tinggi, dapat mengkuantifikasi senyawa dan sangat sensitif. Cocok untuk senyawa non-volatil seperti flavonoid dan alkohol. Dan yang ketiga ada GCMS atau Gas Chromatography Mass Spectrophotometry, digunakan untuk senyawa volatil seperti minyak atsiri. GC memisahkan senyawa berdasarkan titik didih, sementara MS mengidentifikasi senyawa berdasarkan pola fragmentasi massa. Nah, hasilnya dapat dicocokkan dengan database Spectral Library untuk identifikasi definitif. Yang keempat ada LCMS atau Liquid Chromatography Mass Spectrometry.
merupakan kombinasi HPLC dengan detektor tidak volatil dan termolabil seperti glikosida, flavonoid, atau alkaloid kompleks. Sensitivitasnya sangat tinggi sehingga ideal untuk analisis metabolit. Dalam konteks artikel yang saya kaji ini, screening fitokimia dilakukan secara kualitatif. Untuk analisis lebih lanjut yang kualitatif dan denitif, teknik HPLC atau LCMS ini akan menjadi pilihan yang tepat.